Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita kerap mendengar istilah positive thinking. Lawan dari positive thinking tentu negative thinking, atau berpikiran negatif terhadap sesuatu hal ataupun terhadap orang lain. Saya rasa semua dari kita memiliki kecenderungan untuk negative thinking, lebih-lebih dalam relasi dengan orang lain. Nah, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana ketika Yesus menyembuhkan seorang bisu yang disebabkan oleh setan, ada dari antara orang-orang yang menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus, mencibir dia, dan ironisnya Yesus dituding mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tidak hanya itu, bahkan ada pula dari antara mereka yang meminta kepada Yesus tanda dari surga, semata-mata hanya untuk mencoba Yesus. Betapa mereka yang tidak percaya kepada Yesus, tertutup mata hatinya. Mereka hidup dalam pekatnya kegelapan. Kegelapan senantiasa memberikan rasa ketakutan, persis seperti halnya apa yang terjadi kepada orang-orang ini. Bahwasanya mereka takut pamor mereka kalah dengan kehadiran Yesus. Mereka takut kedudukan mereka menjadi terancam. Karena seperti yang kita ketahui, pada umumnya orang-orang yang menolak kehadiran Yesus ini berasal dari golongan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, yang mana notabene-nya mereka ini mempunyai kedudukan di tengah kehidupan masyarakat kala itu. Orang yang hidup di dalam pekatnya kegelapan tentu diliputi dengan banyak hal negatif dalam dirinya. Mudah untuk menaruh kecurigaan terhadap sesama, tidak bisa mengapresiasi, iri hati, dan menganggap diri paling benar. Yesus melalui bacaan Injil hari ini, para sahabat yang terkasih, menghendaki agar kita sekalian mampu membentengi diri dari pengaruh hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Hal sederhana yang bisa kita kerjakan dimulai dari menjaga pola pikir kita agar senantiasa berpikir sehat dan positif. Apabila kita sudah terbiasa untuk memiliki pola pikir yang positif, saya percaya tindakan-tindakan kita pun juga senantiasa berada dalam rules kebenaran dan kebaikan. Orang yang terbiasa berpikir positif senantiasa menghargai orang lain, bisa memberi apresiasi, dan tidak mudah takut dalam menjalani hari-harinya. Sebagai pengikut Kristus,
Kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan rahmat yang kita butuhkan seturut dengan takaran masing-masing. Tidak perlu kita merasa iri apabila orang lain meraih kesuksesan, karena hidup kita masing-masing sudah ada takarannya. Dan saya percaya Tuhan Allah selalu mengusahakan yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Tergantung seperti apa kita memaknainya. Apakah kita mensyukuri setiap pemberiannya atau kita selalu merasa kurang dan kurang? Selamat merenungkan. Salam sehat dan sukacita. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.